Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Peacock bass jadi salah satu ikan predator yang dalam satu dekade terakhir ini pamornya lumayan stabil. Banyak orang yang kesengsem sama ikan ini karena bentuk dan warnanya yang cantik. Plus, walau punya insting sebagai predator, peacock bass masih bisa kompromi untuk hidup berdampingan bareng ikan-ikan lainnya. Hal ini menjadi salah satu daya tarik utama buat para penghobi untuk pelihara peacock bass. Karena kamu nggak harus punya banyak akuarium, tidak seperti Cana yang mesti punya satu tank untuk satu ikan. Sekelompok peacock bass bisa dirawat dalam satu kontrakan. Maksudnya satu akuarium secara berbarengan. Kayak jenis ikan lain, peacock bass juga punya satu jenis yang masuk ke dalam golongan flagshipnya. Kalau di kubu Cana, ada Cana Barca yang dianggap sebagai ikan termahalnya. Peacock bass punya Fogo. Apa yang bikin peacock bass jadi istimewa, padahal secara bentuk tampilannya tidak jauh berbeda dengan peacock bass jenis lainnya? Mari kita kupas secara mendalam. Makanya tonton video ini sampai habis ya. Bab 1. Siapakah Fogo? Beberapa hari lalu, Giovanni Suendi membagikan kabar kalau dia mau ngebreed ikan peacock bass. Kalau ngomong peacock bass doang sih kayaknya udah biasa ya. Soalnya peacock bass memang sudah umum bisa dibreed dan hampir semua ikan yang beredar saat ini ya hasil budidaya breeder-breeder lokal. Nyatanya, peacock bass yang mau dijadiin sebuah proyek bernama Project Sambo sama Bang Gio adalah jenis pibas yang punya harga paling mahal. Pibas ini memang sering jadiin peliharaan penghobi level sultan. Di setiap spesies ikan predator hias, pasti ada satu ikan yang harganya selangit, padahal yang lainnya bisa dibilang punya harga yang cukup terjangkau. Kalau di Cana, ada Cana Barca yang sering dianggap punya Cana peliharaan sultan. Nah, di kubu Pibas ada Peacock bass Fogo yang punya harga tidak kalah selangit. Bang Gio punya 2 ekor Pibas Fogo yang rencananya mau dia breed. Menurut keterangan beliau, Pibas Fogo merupakan jenis Pibas yang paling langka penyebarannya. Nggak cuma di pasaran Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Bang Gio tidak menyebutkan tahun, tetapi beberapa waktu lalu ikan ini masuk ke Indonesia dan jumlahnya hanya 100 ekor saja. Bandingin dengan jenis ikan lain seperti Cana yang sekali masuk ke Indonesia jumlahnya bisa ribuan ekor dan dijual dalam partai besar. Sementara itu, Pibas Fogo cuma ada 100 ekor saja. Bukan 100 ribu ya, tapi benar-benar 100 saja. Itu dijual ke penghobi di Indonesia yang jumlahnya mungkin ada ratusan ribu orang, bahkan jutaan. Memang kuantitas masuknya Pibas Fogo ke Indonesia agak mirip sama Cana Barca yang selalu masuk dengan kuantitas angka yang kecil, tidak pernah banyak. Itulah yang bikin kedua ikan ini harganya mencapai belasan hingga puluhan juta rupiah. Ada beberapa faktor yang membuat ikan ini menjadi istimewa dan beberapa dengan jenis pipas lainnya. Pertama, pipas Fogo punya image sebagai ikan yang langka, baik di alam dan di pasaran. Image ini bisa menunjang harga ikan serta value menjadi lebih tinggi, karena kecenderungan penghobi yang gemar mengoleksi ikan yang ora umum. Kedua, karena tampilannya yang sangat menarik, berbeda dengan pipas lainnya. Fogo punya warna yang sangat menawan. Mungkin kayak misal ada sebuah gambar pibas yang lalu diwarnai lagi dengan warna yang lebih terang dan menonjol. Nah, itulah pibas Fogo. Terakhir, karena harganya mahal, ikan ini dengan harga mahal biasa bersanding dengan fakta kalau ikan ini merupakan ikan yang langka di pasaran. Memiliki ikan berharga mahal dan punya image sebagai ikan langka bisa menjadi kebanggaan serta kepuasan batin penghobi level sultan. Ada lagi sebenarnya faktor yang membuat ikan ini menjadi pibas yang paling banyak dicari dan didambakan oleh penghobi. Tidak hanya dari Indonesia, tapi dari seluruh dunia juga. Apakah itu? Bab 2. Tangkap si Fogo, taruhannya nyawa. Selain sulit masuk ke Indonesia, apalagi faktor yang membuat si Fogo ini harganya mahal? Peacock bass Fogo atau Cicla mirianae berasal dari hutan terpencil di sudut Brazil karena lokasi habitatnya yang berada di daerah terpencil yang sangat sulit diakses oleh kendaraan. Maka perburuan pibas Fogo bisa memakan biaya yang besar. Biaya berburu ikan menjadi salah satu faktor yang membuat harga ikan jadi jauh melambung tinggi dari harga asli yang didapat oleh nelayannya. Tingginya harga memburu ikan ini juga yang membuat industri ikan hias di Manaus, Brazil terpaksa runtuh. Karena banyak nelayan ikan neon tetra yang tidak bisa lagi mencocokkan harga ikan dengan ongkos tersebut. Karena ongkos yang dihabiskan untuk menangkap ikan jauh lebih mahal dari ikan itu sendiri dan resiko harga jual ikan ke para importir dan customer di luar negeri sana jauh lebih besar. Makanya sekarang udah jarang banget ada negara yang mau membeli ikan neon tetra tangkapan alam. Walau tampilannya jauh lebih keren dari hasil budidaya.
Sebagai ikan yang masih jarang ditemui di pasaran, serta punya image langka, Pipas Pogo adalah pengecualian. Karena cara menangkap ikan dari habitat aslinya ini adalah satu-satunya opsi untuk memenuhi permintaan pasar. Dan lagi, para penghobi juga berani ngeluarin duit gede untuk membeli ikan ini. Picopas Pogo menjadi jenis pipas yang paling dicari karena bentuk dan tampilannya. Cicela mirianae dibedakan oleh 3 batang vertikal sempit dan banyak bintik oculated, atau bahasa Indonesianya, motif bulat seperti mata yang tersebar di sepanjang sisi tubuh. Seiring bertambahnya usia, pelat insang, tenggorokan, dan perut ikan ini mengembangkan warna merah api yang intens, sehingga nama Fogo yang berarti api dalam bahasa Portugis tersemat sebagai namanya. Saat tumbuh remaja, Picobas Fogo memiliki tubuh kuning dengan satu garis hitam horizontal di sepanjang tubuh mereka. Sekali lagi, tampilan unik dan cantik menjadi faktor utama mengapa ikan ini bisa sangat dicari oleh banyak penghobi. Selain image langka, yang bisa menjadi value lainnya untuk gengsi seekor ikan di pasaran. Kalau dilihat secara umum, bentuk pipas Pogo memang tidak terlalu berbeda dengan jenis pipas lainnya. Perbedaan utama adalah dari warnanya. Sulit untuk menampik fakta kalau Peacock Bass Pogo memang terlihat sangat menawan. Hutan di Brasil juga bukanlah hutan yang ramah. Fakta kalau ikan ini hanya bisa ditemuin di sebuah lokasi remote yang jauh dari peradaban manusia menambah kesulitan yang membuat wajar jika ikan ini dijual dengan harga yang selangit. Bahaya di hutan Amazon ada banyak banget. Lingkungan hutan yang gelap dan sunyi menjadi rumah bagi banyak predator yang menguasai hutan. Yang sudah pasti juga lebih cekatan dalam bergerak di dalam hutan melebihi manusia. Amazon punya banyak monster yang bisa saja menjadi sebuah mara bahaya buat manusia. Di sana ada ular segede tiang listrik dengan kemampuan memanjat pohon dan menyelam bernama anaconda hijau. Wah, serem juga ya. Terus ada belut sepanjang manusia yang bisa nyetrum listrik bertegangan tinggi yang bisa bikin gajah semaput. Ada kumpulan ikan bawal bergigi yang mitosnya bisa ngebisin semua makhluk yang masuk ke sungai dalam hitungan detik. Serta keberadaan suku-suku lokal yang diyakini masih ada yang kanibal. Hal inilah yang membuat Picobas Pogo bukan jadi komoditas ikan hias yang kerap muncul di pasaran karena nangkepnya susah dan nggak bisa ditangkap dalam jumlah yang banyak. Sedikitnya jumlah ikan yang dijual ke pasaran juga akan membuat harga ikan melambung. Karena tidak peduli berapa ikan yang didapat, ongkos nangkep ikan ini sudah ngabisin uang yang lumayan mahal. Jadi ketika ikan yang didapat sedikit, pasti eksportir ikan asal Brazil pasti menyesuaikan harga yang pas untuk pengeluaran modal serta profitnya. Jarangnya ikan ini di pasaran tidak cuma dialami oleh pasar Indonesia saja, seluruh dunia pun begitu. Karena memang ikan ini termasuk jenis ikan yang limited edition. Dalam beberapa tahun mendatang, mungkin hanya ada kurang dari seratusan ekor yang masuk ke Indonesia. Di luar negeri, pipas Pogo ini dijual dengan harga sekitar $250 atau 3,8 juta rupiah per ekornya. Itu yang masih ukuran baby ya, yang masih berukuran 10 hingga 12 cm. Harga jualnya mencapai 7,5 juta rupiah. Ukuran segini mah belum kelihatan motif dan warna aslinya, soalnya masih ABG. Kalau yang sudah gede dan punya tampilan jos, harganya bisa jauh lebih mahal. Katanya sih, harga ikan yang sudah dewasa di pasaran Indonesia bisa mencapai 18 hingga 25 juta per ekornya. Tergantung dari kondisi stok ikan di pasaran. Kalau sudah tidak lagi masuk ke Indonesia, maka harganya juga bisa jauh lebih mahal. Makanya, proyek dari Bang Tio ini menjadi angin segar buat kamu yang mau punya pipas Pogo tapi belum ada dana sampai belasan rupiah. Tapi apa efeknya jika ikan ini bisa dibudidayakan? Bab 3. Efek jika pipas Pogo sukses dibudidayakan di sini. Di tahun 2020 lalu, semua orang tahu kalau cana adalah ikan gabus yang harganya mahal. Masih dalam pembahasan yang sama, banyak orang yang juga kaget pas tahu kalau ada ikan cupang import yang harganya jutaan rupiah. Ngelihat tampilannya, ikan-ikan tersebut memang layak dikasih harga mahal. Soalnya memang keren. Tetapi semua berubah ketika terlalu banyak ikan yang masuk ke Indonesia untuk dijual. Sebenarnya secara ekonomi, gak ada yang salah dengan itu. Namun di semua bidang perdagangan pasti ada sebuah efek yang nantinya akan berdampak ketika permintaan pasar ini dipenuhi secara mudah. Untuk bisnis hewan yang bisa dilipat gandakan alias diternak, risiko paling besar dalam memenuhi permintaan pasar adalah menyuplai barang tersebut ke banyak orang. Manusia selalu punya kecenderungan lebih suka memiliki sesuatu yang eksklusif, sesuatu yang memiliki value hingga jadi sebuah kepuasan pribadi. Kalau ada banyak orang punya barang yang sama dengan dia, resikonya adalah si orang ini bakal ngerasa hobinya sudah terlalu banyak yang ngikutin. Sisi eksklusif dari barang ini bisa hilang, dan akhirnya trennya juga memudar. Tidak cuma di industri Kenya saja,
industri kuliner, fashion, gadget, serta lainnya juga akan berdampak buruk jika mereka merasa sangat memenuhi permintaan pasar. Inilah yang terjadi kepada Cana. Karena banyaknya ikan yang masuk ke Indonesia, akhirnya ada yang bisa berkembang biak di sini berkat tangan dingin breeder lokal yang selalu tokcer. Peluang besar terlihat di depan mata, maka banyak orang yang berusaha mengambil keuntungan dari peluang ini. Akhirnya pasar yang besar ini dipenuhi permintaan dengan stok ikan yang membeludak berkat keberhasilan breeder lokal membudidayakannya. Stok ikan yang banyak otomatis akan membuat value-nya turun, sehingga harganya juga turun. Harga yang turun berdampak positif kepada orang-orang yang tadinya belum bisa membeli ikan dengan harga standar karena kebutuhan pribadinya menghalangi mereka untuk bisa membeli ikan tersebut. Pas harganya turun, mereka pasti senang karena akhirnya bisa membeli ikan impiannya dengan harga yang lebih terjangkau, walau ukurannya ikan jadi lebih kecil. Dampaknya, ikan-ikan yang tadinya dianggap eksklusif karena hanya tersedia ketika ada yang masuk ke Indonesia lewat jalur import setiap minggunya, yang biasanya dipesan lewat sistem pre-order ini udah selalu tersedia dalam stok yang banyak alias ready stock. Sisi eksklusivitas dari jenis ikan ini jadi hilang karena sekarang ngedapetinnya sudah tidak pakai usaha alias gampang. Memang baiknya permintaan pasar itu tidak perlu dipenuhi karena dampaknya bisa buruk kepada industri serta bentuk bisnisnya itu sendiri. Contoh, arwana super red adalah ikan yang bisa dibudidayakan. Malahan cara satu-satunya untuk menjual ikan ini adalah dari hasil budidaya. Mengapa walau sudah dibudidaya tapi ikan ini masih mahal? Karena sisi eksklusif dari arwana super red tetap terjaga walau mereka bisa dibudidaya dalam jumlah yang banyak. Petani pun tidak memproduksi ikan ini secara besar-besaran. Jadi stok di pasarannya pun tidak membludak. Hal serupa juga terjadi kepada ikan pari air tawar yang sama-sama mudah dibudidaya tapi harganya mahal. Kuncinya adalah para petani arwana dan pari air tawar tidak mau memenuhi kebutuhan pasar. Mereka lebih baik menjual ikannya dalam jumlah yang sedikit namun berkelanjutan daripada harus menjual secara barbar namun akhirnya merugi karena tren yang menghampiri ikan dagangannya malah pergi. Iqbal Fogo berpotensi bisa menjadi seperti arwana dan ikan pari air tawar. Mengapa begitu? Karena jumlah ikan yang ada di Indonesia ini sangat sedikit saat ini. Jadi hasil budidaya juga tidak akan banyak. Makin sedikit breeder dan hasil breedingnya, makin gampang juga untuk mempertahankan harga jualnya. Harga yang mahal bisa menjadi keuntungan, serta hal yang menjaga jenis ikan tertentu agar tetap mempunyai gengsi yang menjadi value secara berkelanjutan. Sistem sustainability tidak hanya bisa berlaku ke penangkapan ikan saja. Pengelolaan bisnis ikan secara lebih lanjut juga bisa memakai sistem ini. Keberhasilan sistem ini menjaga harga dan value arwana super red dan ikan pari air tawar menjadi cerminan jika tren tidak lebih baik dari suatu yang berkelanjutan. Karena dampak tren bisa meninggi di awal, namun kehabisan bensin di akhir. Kayak pembalap yang main ngegas aja di awal race, tapi endingnya bensinnya malah habis. Berbeda dengan pembalap yang sudah tahu sama jalur sirkuitnya dan lebih memakai kecepatan yang sesuai kebutuhan balapan. Sehingga akhirnya mereka tidak boros energi dan bisa finish di urutan yang memuaskan. Dampak harga bibas pogo turun pasti akan terjadi ketika ada yang bisa breed. Namun tidak menjamin harga ikan ini bisa semurah itu ya. Bab 4. Kesimpulan. Picopas pogo menjadi jenis bibas yang paling dicari. Dengan upaya Bang Gio untuk ngebreed, maka ada kemungkinan ikan ini bisa punya harga yang jauh lebih terjangkau. Untuk menjaga harga ikan biar bibas tidak makin terpelosok nilai jualnya, para breeder mesti mempunyai visi yang sama soal harganya. Jangan sampai saling perang dan akhirnya malah merugi. Tapi aku jamin, ikan Picopas pogo ini menjadi ikan yang sangat digemari karena tampilannya yang keren. Namun dengan harga tertentu yang juga bisa menjaga gengsi serta value ikannya ke tahap yang baik. Aku rasa Bang Gio dan segenap penghobi lainnya yang punya visi serupa juga mendambakan sebuah sistem berkelanjutan daripada memenuhi nafsu sebuah tren. Bagaimana menurutmu? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatics selanjutnya.